البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Baik, zakarna syurut fil fatwa. Ma hiya syartul awal? Dr. Rahman. طيب أن يكون المفتي عالما عارفا بالحكم، هذا شرط أساسي، هذا شرط أساسي، syarat pokok. Artinya bagaimana orang akan berfatwa kalau dia tidak punya ilmu, tidak mengerti hukum syar'i. Tentunya ini adalah merupakan syarat yang paling pokok. Baik, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ay anahum mausuf bi anahum ahlu dzikr. Fas'alu ahla dzikr ay ahla al-ilm. Al-dzikr yashmal al-kitab was sunnah. Abdullah, kenapa tadi belakang itu ngapain? Ustaz, Ngapain? biar tidak ngantuk. Gimana orang hidup ngantuk terus? Orang belajar yang nggak ngantuk sih, gimana? Gimana? Ada syarat asasi, punya ilmu, ya. Bagaimana orang mau berfatwa tidak ada ilmu? Enggak boleh. Makanya fas'alu ahla dzikr. Ma huwa dzikr? Adz-dzikru yashmal al-kitab was sunnah. Ayakuna aliman bil kitab was sunnah. Harus punya ilmu hukum syar'i dengan Alkitab, dengan kitab was sunnah. Mengetahui Al-Quran maksudnya bukan hanya qiraah, bukan hanya bacaan, bukan hanya hafalan, tapi dia faqih. Faqih. Baiklah. Wa dzikr aidan as-sunnah. Dzikir juga mencakup as-sunnah. Sehingga dia punya ilmu. Syarat paling pokok bagi orang yang berfatwa adalah dia punya ilmu Alkitab was sunnah. Kemudian yang kedua syarat tsani, apa Umar? Maksudnya gimana? Seorang yang ingin berfatwa dia harus punya gambaran tentang tentang yaitu gambaran soal yang disampaikan padanya, pertanyaan. Orang memberikan fatwa dia harus paham maksud dan gambaran pertanyaan yang diajukan padanya sehingga kemudian baru berfatwa. Kenapa harus demikian, Farhan? Sudah dijelaskan suatu kaidah, ya. Kenapa seorang yang berfatwa dia harus paham betul permasalahannya? Karena beda gambaran, beda hukum. Nah, apa Abdurrahman kaidahnya? Apa? Iya, kaidahnya apa kemarin? Ada suatu kaidah Ismail apa? Al-hukmu ali far'un an tasawwurihi. Al-hukmu far'un an tasawwurihi. Yang namanya hukum adalah suatu cabang dari gambaran permasalahan. Makanya kemarin kita sudah menerangkan bahwa baik orang itu ketika ada fatwa
Gimana? Dia duduk, fatwanya apa, pertanyaannya apa, sehingga jatuh fatwanya gimana, gitu, ya. Karena apa? Al-hukmu far'un an tasawwurihi. Bahwasanya hukum itu adalah cabang dari gambaran permasalahan. Sehingga masing-masing itu punya permasalahan sendiri, punya hukum sendiri. Baik, nah. Kalau ada fatwa jawabannya demikian, lihat aja pertanyaannya. Pertanyaan gimana bisa jawabannya demikian. Begitu. Baik, nah. Oleh karena itu harus betul-betul faham, tasawur, gambaran tentang permasalahan. Harus. Jika tidak faham, gimana mau berfatwa? Sehingga tidak semua jawaban dalam fatwa dari ulama bisa dibawa kepada semua permasalahan. Sebab terkadang seorang ulama itu menjawab suatu pertanyaan yang sifatnya kejadian khusus. Kejadian khusus, maksudnya khusus, bukan diperuntukkan maksudnya am. Baiklah. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala fa idza askala alaihi. Ini si adab bagi orang yang berfatwa, ya. Kalau kita ini si orang meminta fatwa bukan berfatwa, tapi ya demikian penting. Makanya kenapa tahu adab, supaya tidak buru-buru membuat apa? Fatwa. Sekarang banyak, jika Anda punya problematika, tanyakan saja kepada saya. Buka channel apa ini? Ini Farhan. Ini. Belajar sudah tidak, punya ilmu kan, buka channel begitu. Tanyakan saja kepadaku. Ini bahaya. Tasaddur lil fatwa itu berat. Tayyib, tasaddur itu menjadikan dirinya sebagai orang berfatwa itu berat. Makanya di zaman dulu yang namanya fatwa itu orang tertentu saja. Seperti di zaman Atha bin Abi Rabah. La yufti fil hajj ila Atha ibn Abi Rabah. Tidak boleh berfatwa, ya, tentang masalah haji kecuali Atha bin Abi Rabah. Padahal ulama di situ zamannya banyak, tapi coba fatwa untuk dia. La yajuzul fatwa ila li Malik wa Abdul Aziz bin Abdullah bin Abi Salam al-Majishun. Di zamannya tidak boleh berfatwa kecuali Imam Malik dan Abdul Aziz bin Abdullah bin Abi Salamah al-Majishun. Orang tertentu saja ditunjuk. Tidak semua orang ditunjuk sebagai alul fatwa. Ini. Sehingga fatwa itu subhanallah, tidak semua orang ahli lil fatwa. Akan tapi orang tertentu yang Allah Ta'ala jadikan dia adalah menjadi orang ahli fatwa. Sehingga tidak semua kemudian berfatwa, enggak. Makanya a'immatun nas fi zamanihim arba'ah, antum lihat. Padahal banyak orang yang hafal hadis, banyak ulama, tapi a'immatun nas fi zamanihim arba'ah. Siapa? Manhum Abu Ayyub
Al-Auza'i Bisyam. Thumma man? Laisa hadha fi zamanihi. Hamad bin Zaid aina huwa? Makkah wa Madinah. Aimatun nas fi zamanihim arba'ah, yaitu ahlul fatwa itu situ. Al-Imam Auza'i bil Syam, Hamad bin Zaid bil Basrah, Sufyan Ats-Tsauri bil Kufah, Imam Malik bil Hijaz, Madinah. Oleh karena itu janganlah kita ini terburu-buru untuk menampilkan diri sebagai alul fatwa. Ketika orang terburu-buru menampilkan diri sebagai alul fatwa, inilah yang menjadikan sebab ruwetnya permasalahan. Karena masing-masing berfatwa. Orang dahulu khawatir dan takut untuk berfatwa. Baik. Berbeda dengan orang sekarang. Tidak takut menampilkan diri sebagai alul fatwa. Baik, fa idza syara alaihi makna al-kalam al-mustafti sa'alahu anhu. Fa idza syara alaihi, jika yaitu orang yang ditanya merasa tidak paham makna kalam orang yang bertanya, yang minta fatwa. Jika orang yang dimintai fatwa dia tidak paham makna kalam, makna ucapan orang yang minta fatwa, sa'alahu anhu, hendaknya dia bertanya kepadanya. Apa maksudnya? Apa maksud dia? Demikian. Tanya maksudnya. Wa in kana yahtaji ila tafsilin lid istafsalahu aw dzikri tafsil fil jawab. Dan jika dia membutuhkan tafsil. Apa tafsil? Dirinci, ya. Pertanyaannya, jika seorang mufti membutuhkan itu tafsil, dirinci apa maksudnya pertanyaan, sehingga menjadi terang dan jelas, istafsalahu, maka dia hendaknya merincinya. Au dzakara tafsil fil jawab, atau menyebutkan tafsil di dalam jawaban. Contoh, apa hukum mendatangi seorang dukun? Contoh, saya ingin tanya, apa hukum mendatangi seorang dukun, kahin, ya, yang mana kalau melihat gimana nasib saya mbah, dilihat telapak tangannya, oh nasib kamu itu ruwet kayak cacing pita, misalnya. Itu kahin. Nah, apa hukumnya mendatangi kahin? Apa Fatih sama? Fi tafsir kata Fatih. Gimana coba? Maka baik, jika tujuannya datang untuk menasihati mbah, tobat dari dukunnya, hilangkan semua jin-jin, hendaknya mbah tobat kepada Allah Ta'ala, buang semua itu syirikan, kemudian belajar agama yang betul, nggak apa-apa itu. Nah, khair. Terus gimana yang kedua? Jika dia datang bertanya kepada sesuatu yang gaib, bah neraka ada apa enggak? Kan gaib, dan gaib. Dia bilang ada, gimana? Nah, gimana ini berarti? Terus hukumnya gimana itu? Kalau dia datang melakukan perkara yang gaib, dia tanya, Mbak, kamu tanya, iya apa tanya? Neraka itu ada apa enggak? Ada, gimana?
Karena itu gaib, neraka kan gaib. Gimana? Langsung. Baik, nah. Gimana Abdurrahman Amir? Apabila dia datang kepada dukun dan dia beriman apa yang dikatakan oleh dukunnya. Beriman pada dukun. Hah? Apabila dia datang kepada dan dia maksudnya apa? Mempercayai ucapan dukun. Tadi tanya, Mbah, neraka ada betul. Dia percaya gimana? Pertanyaan yang lain. Mbah, surga betul ada? Gimana? Pertanyaan yang lain tuh. Hah? Lo kayak gitu gimana ini? Gimana? Allah Ustaz. Ini belum jelas kok kayak gitu gimana? Gimana itu? Baik, jika pertanyaannya mubham ini, apa hukum mendatangi dukun? Ya udah. Kalau kamu ingin memberikan fatwa ditafsir tadi. Jika datang untuk memberikan nasihat iqamatul hujjah alaih. Ini bagus. Iqamatul hujjah. Jika datang untuk menanyakan sesuatu ya yang hilang atau menanyakan suatu nasib, ya kan? Baik. Dan ini adalah haram, Mbah. Kemarin uang saya hilang di mana? Nah, ini haram. Haram. Baik. Lam tuqbalu salatu arba'ina yauman. Ini tidak diterima salatnya 40 hari. Baik, nah. Jika sampai membenarkannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang itu kufur dengan Al-Qur'an. Karena wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamu illa Allah. Mafatihul ghaib, masa menanyakan nasib gimana? Nasib orang siapa yang tahu betul ini? Hah? Subhanallah. Allah Ta'ala ya. Kita tahu gimana tanya kepada dukun. Berdasarkan melihat telapak tangan misalnya. Atau melihat lahirnya kapan? Hari Senin apa? Senin Wage. Pahit. Ya, nah ini bisa. Nah ini enggak betul. Ini kufur. Nah, baik. Nah, tafsir begitu, sahih. Kalau tidak tafsir, nah, orang kan mestikan gimana? Padahal datang ke sana untuk memberikan apa? Nasihat wal hujjah. Makanya tafsir, Abbas. Jika membutuhkan tafsir dan jawaban tafsir. Apa hukum makan dengan tangan kiri? Haris. Hah? Haram. Subhanallah. Haris bilang haram. Apa hukum makan dengan tangan kiri? Ubaid. Makruh. Sekarang makruh, tafsirnya adalah haram bisa, makruh bisa. Apa makan dengan tangan kiri, Abdurrahman? Mantap. Masa? Hamzah. Fi tafsil, Masya Allah. Ada tafsil. Ya, kapan boleh, kapan enggak boleh, kata Hamzah. Ini gimana Hamzah? Fi tafsil. Tiga tangan kanannya sudah tidak ada. Terus boleh dengan tangan kiri. Al aslu, ya asal hukum asal, maka dengan tangan kiri apa? Haram, tasyabuh dengan syaitan. Tapi jika orang tidak punya tangan kanan, gimana? Tidak ada pula yang mendulangi. Kalau tidak punya tangan kanan, tapi ada orang yang tolong dulangi saya, ya enggak apa-apa. Ya, misalkan bos punya pembantu yang sama maksudnya, atau punya istri mau makan, tangan kanan sudah enggak ada. Istri, dulangi saya enggak. Tapi hukum asal haram. Cuman indah darurah orang tidak punya tangan kecualinya kiri. Apa ada hari? Ada. Orang guntung tangannya kanan. Gimana mau makan? Gimana lagi? Ya kan? Terpaksa.
Bayarin orang suruh dulangi nggak bisa. Perintah orang juga nggak ada. Gimana lagi? Ya udah. Indah darurah. Ini adalah kejadian yang darurat. Tapi hukum asalnya adalah makan dengan tangan kiri apa? Haram. Contoh misal, nabas. Faida suila an imri'in halaka an bintin wa akhin wa amin syaqiq falyas'al anil ah hal huwa lil am la atau yufasil bil jawab. Contoh, misalkan ada orang ditanya tentang seseorang laki-laki yang meninggal dunia. Seorang laki-laki meninggal dunia meninggalkan anak bin anak apa itu? Anta Husain anak laki-laki. Subhanallah. Bin kok anak laki gimana ini? Bin anak laki-laki atau apa itu? Bin sakif anak perempuan. Kalau laki-laki apa? Bun. Oh, sakif ini ngarang-ngarang. Makanya pertanyaannya saya yang kedua untuk sakif itu. Karena kalau bin tadi anak laki-laki orang pada senyum tertawa. Berarti ini bukan laki-laki. Jadi jawabannya anak perempuan. Pertanyaan untuk kamu, kalau anak laki-laki itu apa? Bun. Gimana sakit ini? Anak laki-laki apa itu? Usama. Ibn sahih. Perempuan bint, ya. Laki-laki ibn. Baik. Abdullah ibn Abdurrahman, bukan Abdullah bin. Ini gimana? Antum pada salah ini ya. Iya benar. Antum kalau mau ngomong Abdurrahman bin, bukan Abdurrahman bin, ini gimana? Ibn. Abdurrahman ibn Abdullah. Di Indonesia banyak bin kan? Abdurrahman bin Abdullah. Gimana Abdurrahman bin? Salah Farhan. Ibn Abdurrahman ibn Abdullah. Bukan bin, bukan. Halaka an bintin wa akhin wa akh wa amin syaqiq. Nah, akh ini maka hendaknya orang yang tanya tentang akh ini akh siapa? Hal huwa akh syaqiq? Baik. Au akh lil ab, au akh lil sebab akh itu ada 3. Bisa akhun syaqiq. Akhun syaqiq siapa akhun syaqiq? Ibrahim. Coba tanya Ibrahim. Apa Ibrahim akhun syaqiq? Hah? Saudara laki-laki, saudara kandung. Saudara kandung. Kalau akhli saudara dari ibu, gimana saudara ibu? Sepupu, sepupu. Gambarannya berarti itu. Akhlil apa Ibrahim Tsani? Jika ibu mempunyai kakak atau adik, terus dan apa? Dan saudara ibu mempunyai anak. Dulu. Itu namanya lain lagi tuh. Apa lil coba ini. Harif. Saudaranya itu, waduh. Akhlil kemana Mir? Nggak tahu. Handolah. Saudara sesusuan. Saudara sesusuan. Akhlil saudara. Kamu dengan Hud saudara apa? Lil Bukan tuh. Bukan gimana? Sama-sama nyusu kan, sama ibu satu. Anta kecil nyusu dengan ibu, Hud juga iya. Masa bukan saudara? Apa itu? Coba akhlil Apa akhlil Abayu? Khol. Gimana khol?
Siapa? Muhammad. Allah musta'an. Dzulqarnain anta. Apa? Amun? Kok amun jadi gimana? Ya itu berarti belum paham nasab. Belum paham urutan nasab. Anta akhlul apa? Anta Farhan. Ibu nggak tahu. Wah, gimana? Abdurrahman. Ya, gimana? Wallahu a'lam. Kok amak ini? Kok amak ya? Akhlul kok amak? Syaqiq, akhlul ab, akhlul Apa Abdurrahman akhlul Saudara satu ibu. Kamu dengan kakakmu satu ibu bukan? Berarti apa itu? Saya cerai kemudian nikah sama orang lain nanti maka beliau. Gimana? Akhlul ya orang yang ibunya satu bapaknya beda. Ibunya satu bapaknya beda. Ibunya satu bapaknya beda. Ibunya satu bapaknya beda. Tahu? Ya udah nanti aja lah. Bingung lah ini. Yang jelas harus belajar tentang, insyaallah kapan-kapan kita membuka hukum waris, karena ini isi hukum waris. Harus tahu hukum warisan. Insyaallah akan buka faraid. Kenal nasab, kenal asobah, kenal ini, ya, sebagainya. Kenal dulu. Tak paham dulu silsilah urutan. Baik, nah. Penting. Falisalanil akh hal walid amla. Baik. Bisa kan tanya, kalau ada orang tanya begini, halaka an bin wa akh wa am syaqiq. Ini yang mubham adalah akh. Akh ini akh syaqiq, au akhlil au akhlil ab. Nah ini. Atau ketika tidak ada jawaban, misalkan akhnya apa? Enggak tahu, berarti yang memberikan jawaban tafsir. Jika akh syaqiq sekian, jika akhlul sekian, jika akhlul ab, misalkan demikian. Au yufassil fil jawab. Fa in kana lil fala syai'alah. Jika akhlul maka dia tidak dapat apa-apa. Kenapa Abdullah ini kok enggak dapat? Jika akhnya la akhlul maka dia mahjub, enggak dapat apa-apa. Karena bukan itu, karena adanya bint, karena adanya far' waris, adanya bint. Karena syarat akhlul jadi ahli waris yaitu ketika tidak ada usul dan furu'. Tidak ada usul dan furu', atau tidak ada far', tidak ada far', tidak ada far' maniyat. Di sini ada bint, ada wujudul bint, berarti akhlul enggak dapat. Fa in kana al fala syai'ala wal baqi ba'da fardil bint lil 'am. Maka al baqi sisa setelah fardil bint berarti bint dapat setengah. Paham? Karena anak satu, anak perempuan satu dapat setengah. Anak akhlil enggak dapat, berarti am asobah. Sisanya berapa? Sisanya berapa? Sisanya setengah. Diambil untuk am syaqiq. Wal baqi ba'da fardil bin lil am. Wa in kana li fardil wa in kana li fardil fal baqi ba'da fardil bin lahu wala sya'dul am. Jika akhnya akh syaqiq,
halaka an bintin wa akh syaqiq atau akhlil ab wa am syaqiq, maka bin mengambil setengah, sisanya al-baqi itu untuk asobah. Siapa? Berarti untuk akh syaqiq atau akhlil ab. Am nggak dapat sebab akh lebih dekat. Misalkan ada orang meninggal dunia atau mati, Hamam sama aja, takut beda enggak. Ada orang meninggal dunia, dia punya anak perempuan 1 dan punya saudara akh syaqiq, ya, atau akh lil ab, dan juga ada paman syaqiq. Maka pertama ashabul furud itu bin mendapatkan separuh, ya, dapat setengah. Sisanya tinggal berapa? Setengah. Meninggalkan harta 100 juta. Coba. Ini yang gampang aja lah. Ya, 100 juta. Anak perempuan dapat separohnya. Berarti dapat berapa, Umar? 40 juta. Hah? 50? Apa 40? Dapat 50 juta. Sisanya berapa, Umar? Hah? Sisanya 50. Loh, kok bisa? Separuh, oke. 100 juta. Untuk bin dapat 50 juta. Sisanya berapa? 50. Siapa untuk 50? Untuk akh syaqiq. Untuk akh syaqiq, saudara sebapak dan seibu. Akh syaqiq namanya. Paham? Atau kalau misalkan ahnya ahli ab, untuk akh lil ab. Am nggak dapat. Kenapa? Udah diambil oleh akh, karena akh syaqiq lebih dekat daripada am jauh. Ini kalau akh syaqiq atau akh lil ab. Tapi kalau akhnya lil maka akh lil nggak dapat sebab wujudul bint. Berarti am syaqiq yang dapat. Paham? Yang penting begitu. Ya, nanti ya, insyaallah kita buka, insyaallah bareng-bareng belajar itu. Faraid kan penting, faraid. Baik, itu contoh tafsil. Jadi kalau akhlul kamu nggak dapat, yang dapat am. Kalau akhnya akhl syaqiq atau akhlul ab, berarti untuk akh lil ab atau akh syaqiq. Wal am mahjub. Contoh ya. Itu tafsil dalam jawaban. Baiklah. Kalau kita mengambil mustalah tadi. Ayub bin Ayub, Yaqra, Sa'al. Kalau begonia. Abdul bilhamdi musallian ala Muhammadin khairun nabiyyin nusila wa min aqsa min hadisidah wa kullu wahidin tawada awal wa sahih wa ma tasallatna wa lam yasuddahu yarwi ibn Dhabit an misli mu'tamadun fi dhabti wa naqlihi wal hasan ma'ruf turqan wa hadat rijalu la ka sahih istaharat wa kullu ma nusbatin istighfar wa huwa dhaif wa huwa saman kusur ma udifa inna marfu wa ma litabin wal maftu wal musnad wal muttasil isnadi min rawi hatta al mustafa wa lam yabin wa ma bisami qudiranya tadil isnadu lil mustafa wal muttasil musalsal min kull ma la fin ata mislu ma wallahi amal fata kadaka qad haddatsani qaima badan haddatsani tabassama aziz marwis nain yaquma salasa masyurun mawdi'un fawqa masalasa mu'annanun kan sayyidin karam mawfamun fi marun lam yusam wa kullu ma qadat rijalu ala waditu dhaka alladhi kan nazala wa ma dhattahu ila al-asabi min qawlin wa fi'lin wa huwa mawqufun zukin wa musalun ni sahabi saqat wa kullu harifu ma rawin faqat wa kullu ma lam yatasil bihadi isnadu munqatin aw sadi wal mutal sakit min isnani wa ma ta mudalasa nawani al awwalu fisqatu lisayyiwan
ينقل منه فوقه وأن والثاني لا يسكت من يصف أوصافه بما به لا ينالف وما يخالف ثقة بما لا فساد والمقتول اسمان تلا بدار راو ما براو قسم وقلب إسناد المتن قسم والقرد ما قيده بثقة أو جمع على رواية أو قصر على رواية وذو اختلاف سند أو متن أما بإلة همود أو خفاء مؤلل عندهم قد عرف وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيمن الفني. طيب التدليس كم نوع للتدليس؟ عندك عبد الله عندك ثلاثة. ما هي؟ تدليس الإسناد، تدليس تسوية، وتدليس الشيوخ. تدليس التسوية وهو إسقاط الضعيف بين ثقتين, yaitu seorang rawi yang menggugurkan rawi yang dhaif di antara dua rawi yang thiqah. Kita contohkan tadlisnya Baqiyah Ibn Walid. Karena yang masyhur melakukan tadlis taswiyah ada dua orang yang masyhur, yang paling masyhur terkenal, Al-Walid Ibn Muslim dan Baqiyah Ibn Walid. Kita contohkan tadlis taswiyah ini, tadrisnya Baqiyah Ibn Walid. Rawi namanya siapa? Farhan Baqiyah Ibn Walid. Dia melakukan tadlis taswiyah. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah an Baqiyah Ibn al-Walid Ibnu Majah jilid 1 halaman 542. An Baqiyah ibn al-Walid an Thawr ibn Yazid an Khalid ibn Ma'dan an Abi Umamah marfu'an. An Baqiyah ibn al-Walid an Thawr ibn Yazid an Khalid ibn Ma'dan an Abi Umamah an Khalid bin Mi'dan an Abi Umamah marfu'an. Ish mana marfu'an? Baik, marfu'an dinisbahkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man qama lailatul idain, man qama. Ini hadisnya.
Man qama lailatal idain muhtasiban lillah lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Baik. Apa artinya? Man qama lailatal idain muhtasiban lillah lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Artinya dulu artinya. Anta Abdurrahman. Artinya ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Abdurrahman. Man qama lailatal idain, barang siapa yang menghidupkan 2 malam Id. Makanya hampir kaum muslimin ketika malam Id tidak tidur. Apa yang dilakukan? Takbiran. Terkadang sampai lupa sholat subuh. Betul. Ya. Jadi kalau malam Id rata-rata tidak tidur, ya. Takbiran, laki-laki, perempuan, siapa takbiran lah pokoknya. Baik, sampai tukang mabok juga takbiran. Ada orang mabok sampai takbiran. Mabok. Orang mabok takbiran. Apa yang mendasari mereka? Yang mendasari mereka ini, tuh, Anda tahu, yang mendasari mereka itu seperti hadis ini. Barang siapa yang menghidupkan 2 malam Id, maka hatinya tidak mati. Maka mereka banyak tidak tidur. Sehingga bukan sunnah. Semalaman suntuk nggak tidur takbiran, nggak ada sunnahnya. Tidak ada sunnahnya. Baik, nah, kalau kita lihat sanad ini Baqiyah bin Walid, Thawr bin Yazid, Khalid bin Ma'dan, Abi Umar, khalas. Kamu lihat seolah-olah sanadnya rijalul thiqah, ya. Tapi bagaimana kata para ulama? Qala al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, Baqiyah bin man? Baqiyah bin Walid. Baqiyah sayyi'ut tadris. Baqiyah itu sayyi'ut tadris. Apa sayyi'ut tadris? Sangat jelek di dalam membuat apa? Tadlis. Fa innahu yarwi 'anil kadzdzabin. Ditulis, penting, kita belajar. Fa innahu yarwi 'anil kadzdzabin. 'Ani thiqat. Fa innahu yarwi 'anil kadzdzabin 'ani thiqat. Baqiyah bin Walid ini meriwayatkan dari kadzdzabin. Apa kadzdzabin? Para pendusta. Para pendusta ini meriwayatkan dari thiqat, rawi-rawi yang thiqat. Tsumma yusqituhum man bainahu wa baina thiqat wa yudalisu anhum. Tsumma yusqituhum, kemudian Baqiyah menggugurkan mereka. Mereka siapa? Siapa yang digugurkan? Mereka siapa? Kadzabin, jelas. Kemudian Baqiyah menggugurkan al-kadzabin. Tsumma yusqituhum man bainahu wa baina thiqat. Kemudian Baqiyah menggugurkan mereka. Itu orang yang ada di antaranya dan di antara thiqat. Good. Ini thiqat. Yang memang jarinya mana? Ini thiqat, ini kadzabin. Ya. Misalnya ini Baqiyah Ibn Walid. Dia punya riwayat dari apa? Kadzabin. Kadzabin berarti dari thiqat. Kemudian supaya kelihatan sanadnya bagus,
Baqiyah ini menggugurkan kadzabin. Ya. Tinggal terkelihatan apa? Thiqat. Tinggal thiqatnya yang kelihatan, thiqat. Tsumma yaskituhu man bainahu wa bainal thiqat wa yudallisu anhum. Fala yab'udu an yakuna syaykhuhu alladhi asqatahu fi hadzal hadits min ulaika al-kadzabin. Kata Syalbani, maka tidak mustahil bahwa syekhnya Baqiyah yang dia gugurkan dalam hadis ini termasuk ulaika al-kadzabin, ya, termasuk para apa? Pendusta. Ini perilaku siapa? Baqiyah bin Walid menggugurkan rawi yang dhaif di antara dua thiqat. Ini yang disebut tadlis taswiyah. Jadi rata. Jadi rata gitu, taswiyah. Rata. Yang ada dhaifnya tadi jadi hilang. Diratakan thiqat-thiqat semua. Thiqat semua kelihatannya, padahal di situ ada rawi yang dijatuhkan. Ini terbukti. Syalbani mengatakan tsumma ra'aitul haditsa, Niqol Albani rahimahullah taala, tsumma ra'aitul haditsa min riwayati Umar ibn Harun al-Kadzdzab. Tsumma ra'aitul haditsa min riwayati Umar ibn Harun al-Kadzdzab yarwihi an Thawr ibn Yazid bihi. Baiklah. Sehingga Umar bin Harun al-Kadzdzab dia meriwayatkan dari Thawr bin Yazid. Fala astab'idu an yakuna huwa alladhi talaqahu baqiyatu anhu thumma dalasa wasqata. Fala astab'idu an yakuna huwa alladhi talaqahu baqiyah. Maka saya tidak menganggap jauh, artinya tidak mustahil. Saya tidak menganggap mustahil bahwa Baqiyah inilah yang menerima hadis dari Umar bin Harun. Tsumma dalasa wasqata. Kemudian Umar bin Harun digugurkan. Langsung Baqiyah an siapa? Thawr bin Yazid. Umar bin Harunnya digugurkan, dihilangkan. Berarti kelihatannya Baqiyah langsung dilihatkan dari Thawr bin Yazid, dari Khalid bin Ma'dan, dari Abi Umamah. Kalau kamu lihat, masya Allah, sanadnya apa? Rijalul thiqat. Ternyata di situ ada kadzabin yang digugurkan. Siapa namanya? Umar bin Harun. Sehingga hadis barang siapa yang menghidupkan dua malam Id apa? Hah? Barang siapa yang menghidupkan dua malam Id, maka hatinya tidak akan mati. Ini hadis apa? Hadisnya maudhu. Banyak dilakukan oleh orang tapi maudhu. Bisa dilihat di silsilah dhaifah Syekh Albani tentang tadlis Baqiyah bin Walid, silsilah dhaifah jilid kedua halaman 11 atau nomor hadis 521. Baiklah. Itu contoh tadlis taswiyah, isqatud dhaif baina thiqatain. Satu contoh penting dah, ya. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta